Nurhali, Kepala Sekolah SMKN 5 Tangerang disorot publik lantaran menjadi pejabat terkaya ketujuh berdasarkan data KPK. ASN di kota Tangerang ini memiliki harta kekayaan mencapai 1,6 triliun rupiah. Nurhali mengaku harta kekayaannya itu sebagian besar berupa tanah warisan istri dan dirinya. Selamat siang, Tribuners, sahabat Warta Kota, sahabat WK dan juga pembaca Tribun Tangerang. Saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Tangerang, Pak Nurhali. Selamat siang, Pak Nurhali. Selamat siang. Mohon izin Pak Nurhali, kami kesini mau sedikit ngobrol dengan Pak Nurhali, mulai dari kemarin seperti kemarin info yang beredar kemarin, lalu sedikit mau mengetahui di dalam profil dari Pak Nurhali sendiri. Pak Nurhali, mohon izin untuk kemarin itu tentang kabar yang beredar, informasi yang beredar di masyarakat tentang Pak Nurhali hartanya dari 1,6 triliun menurut dari lembaga LH KPN KPK.go.id, dan juga di situ Pak Nurhali sebagai kepala sekolah terkaya di Indonesia itu seperti apa tanggapan Pak Nurhali? Ya, terima kasih Mas Gilbert ya. Jadi apa yang disampaikan oleh para media ya, perlu juga diketahui bahwa saya ini kan ASN, penyelenggara negara ya. Penyelenggara negara itu, dan kebetulan kita juga berkewajiban untuk menyampaikan kekayaan, kemudian yang diminta oleh KPK LHKPN. Kemudian yang namanya harta kekayaan itu kan ada yang milik suami dan milik istri gitu ya. Kemudian mengenai harta kekayaan sebagai penyelenggara negara, ya semua penyelenggara negara itu wajib melaporkan harta kekayaan, seperti camat atau kepala dinas, kemudian DPR juga mungkin yang menyampaikan harta kekayaan. Kemudian harta kekayaan ini kan ada yang harta kekayaan tidak bergerak ya, ada yang bergerak ya. Kemudian memang setiap tahun saya menyampaikan itu, mengisi harta kekayaan dari tahun 2018, 19, 20. Saya isi berdasarkan apa yang saya punya, apa yang ada gitu. Pertama, saya menyampaikan atau mengisi harta kekayaan yang saya punya atau milik suami saya selaku ASN ya. Saya sampaikan pertama harta yang tidak bergerak. Harta yang tidak bergerak itu kan tanah, rumah, dan saya sebagainya. Kemudian harta yang bergerak itu kan yang seperti kendaraan ya, motor, mobil, dan lain sebagainya gitu. Kemudian isi rumah tangga juga dimasukkan gitu. Kemudian saya masukkan, setelah saya memasukkan punya saya sebagai ASN, dan juga ada keterkaitan kekayaan yang dimiliki oleh istri. Kemudian itu saya masukkan berdasarkan apa yang dimiliki oleh istri. Kemudian saya ulas kembali bahwa harta kekayaan saya yang saya miliki itu ada juga sebagian dari orang tua saya yang katakanlah dengan harta waris ya. Harta warisan dari orang tua saya saya masukkan gitu. Setelah selesai saya masukkan dengan punya istri, dan istri itu mempunyai harta yang tidak bergerak, itu berbentuk tanah ya. Dan itu saya masukkan.
Kemudian secara periodik saya menyampaikan atau mengisi LHKPN itu tiap tahun gitu. Terakhir kemarin tahun 2021 iya saya isi. Saya nggak tahu sih sampai sebesar ini gitu. ya bukan sebesar ini maksudnya sampai di ranking dan ya pokoknya saya mengisi aja gitu ya, ngisi aja gitu. Yang jelas sebuah kewajiban saya sebagai penyelenggara negara ya sebagai ASN saya isi apa yang sebenarnya atau sejujurnya begitu. Ternyata keadaannya seperti ini gitu. Ya saya nggak menyangka juga. Saya jujur saya mengisi apa yang saya miliki beserta apa yang bisa saya miliki. Lalu tadi Pak Nurali sendiri bilang kalau berarti harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN KPK itu harta dari Pak Nurali sendiri, sama beserta juga harta dari istri Pak Nurali, lalu juga ada harta waris dari orang tua. Nah, kalau boleh tahu, yang mohon izin Pak Nurali, orang tua dari Pak Nurali itu latar belakangnya seperti apa gitu, atau emang orang asli Betawi gitu? Karena kita tahu kan orang Betawi kan ya emang orang Betawi dari dulu banyak tanahnya kayak gitu. Ya, harta yang dimiliki orang tua saya, kebetulan orang tua saya kan pedagang, orang tua saya pedagang. Ya, kemudian pedagang itu mungkin ya dari keuntungan pedagang, orang saya sudah meninggal baik bapak maupun ibu, dia membeli sebidang tanah gitu katakanlah, jadi dibagikan kepada anak-anaknya. Berarti tanah-tanah tersebut tanah pemberian ya? Pemberian dulu. Waris dari orang tua saya, dan juga ada tanah yang diperoleh dari orang tua ada istri saya, waris juga bentuknya. Ya, berarti memang tanahnya tersebut dibeli oleh orang tua Pak Nurali dengan orang tua istri Pak Nurali, dibeli, bukan memang orang asli Betawi yang memiliki banyak tanah seperti kita tahu gitu kalau orang Betawi asli.